Tadi bayar motor. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Sekali-sekali aku nyanyi boleh kan lur? Soalnya aku mau ke kebun jagung yang ada di kampung Cigombong, Desa Ciherang, Pacet, Cianjur. Kata pemilik kebunnya, jagungnya beda dengan yang lain lur. Warnanya hitam. Masalahnya tempatnya jauh lur. Aku sampai pinjem motor segala Anu can maya. Kamanakeun? Deung urang dieu teh ningali teh ka ditu. Kenapa motor? Tadi bayar motor. Motor siapa ini? Kunci saya itu. Turun. Sabar. Iya, ini kan belum dibayar. Belum dibayar bukan urusan saya. 3 bulan, Bos. Walah lur, laki-laki apa sih Ki? Ini punya teman saya. Kok bisa-bisanya tukang tarik motor sampai ke gunung jauh gini? Dibawa. Jangan-jangan mereka gadungan. Wis lah, rasa dipikir, oh bukan motorku kok. Dadah. Ditinggal motornya. Ada kuncinya lagi. Kang Dadang. Kang, maaf Kang. Oh, dari mana aja tuh, Duh? Maaf Kang, terlambat Kang. Emang ada apa kan yang terlambat, Duh? Itu Kang, motor saya yang saya naikin tadi diambil debt collector, direbut, dirampas. Udah, yuk. Bukan motor saya. Bantuin nih. Mana? Wis, kerja lur. Kerja biar serabutan, sing penting halal dan berkah yo. Ini ada masukan nih. Gimana Kang? Gimana nih kalau kita ada tantangan? Tantangan gimana Kang? Kita lomba makan. Lomba makan? Iya, yang habis besoknya kita libur. Makan jagung? Ya jagung lah. Gimana aja terserah. Kalau jagung cuma lomba makan gini mah nggak asik. Gimana kalau ini jagung diolah, baru kita lomba makan? Ya terserah. Yang penting dari jagung ya. Iya. Yang menang besok libur. Deal? Yang menang Besok libur. Ya. Ayo, aku antar ke teteh dulu ya. Antar. Jagung hitam harus kita cuci dan rebus dulu sebelum diolah jadi masakan. Soalnya karakter jagung hitam ini berbeda dengan jagung biasa, lebih keras lur. Tapi untuk kandungan gizinya yo jelas lebih baik dari jagung biasa. Wis, tinggal rebus dulu selama 45 menit lur. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya ngerebus jagung supaya cepat empuk. Nah, caranya nih air rebusan jagung ini dikasih garam supaya jagung cepat empuk. Boleh dicoba. Di samping rumah udah ada teh sari
yang mau ajak aku bikin kuliner dari negeri ginseng, Korea Selatan. Teh, jagung hitamnya udah direbus teh? Ya, tolong minta dipipilin. Ditumbuk sekalian nggak? Ya, sekalian ditumbuk. Oh, ya teh. Untuk anak-anak muda zaman sekarang, pasti udah akrab sama yang namanya tteokbokki yo. Makanan yang dibuat dari tepung beras dengan bumbu khas Korea yang pedas manis gurih. Langsung aja lur, kita praktekin. Teh Sari iki jagoan kuliner Korea di kampung sini. Untuk bumbu khas Korea, Teh Sari sudah menyiapkan berbagai bumbu dan perasa tambahan. Di antaranya bawang putih, bawang bombay, cabai merah, cabai bubuk, dan saus tiram. Ada juga bahan pelengkap seperti garam dan daun bawang. Aku mau tumbuk jagungnya dulu lur, soalnya mau dicampur ke adonan tepung berasnya lur. Kalau menggunakan tepung beras saja, pasti rasanya tidak enak. Teksturnya akan keras dan akan tercium bau tepung. Makanya butuh tambahan tepung tapioka lur. Perhatikan caranya lur. Pertama, campurkan tepung beras dan tepung tapioka dengan komposisi 70-30. Kemudian tambahkan garam dan air panas sedikit untuk menyatukan kedua tepung tadi. Setelah itu bisa ditambahkan hasil tumbukan jagung hitamnya lur, biar teksturnya kenyal. Aduk terus sampai adonan kalis, kemudian tinggal dibentuk memanjang seperti ini. Tteokbokki di negara asalnya biasanya berukuran kecil. Kali ini kita bikin yang rodok besar yo, ben puas nanti makannya. Kalau semua adonan sudah dicetak, tinggal dibawa ke kompor dan direbus sebentar. Gulungan tteokbokki yang ada kemudian direbus dulu biar semakin kenyal lur. Merebusnya tidak perlu lama-lama, cukup 15 menit dengan api sedang. Nah, seperti ini jadinya. Ada tekstur jagung hitamnya yang bikin rasa jadi makin SIP alias sip. Sambil menunggu tteokbokki sedikit dingin, sekarang Teh Sari mau bikin bumbu Koreanya. Kalau di negara asalnya pakai saus gochujang. Kali ini Teteh mau bikin sausnya sendiri. Langsung aja Teh, tumis bumbunya sampai berwarna kecoklatan. Tambahkan saus tiram dan masukkan juga cabai bubuk yang super pedas. Biar pas lomba makan nanti, si Mang Dadan kepedesan. Dia kan paling tidak kuat pedes. Pasti dia langsung kalah lur. Masukkan tteokbokkinya dari sekarang ya lur, biar sausnya meresap. Tambahkan lagi potongan jagung hitam yang sudah direbus tadi lur, biar tambah puas makannya nanti. Lur, nih aku mau jawab tantangannya Kang Dadan nih ya, yang tadi nantang mukbang tteokbokki jagung hitam. Kita mau makan banyak-banyakan. Siapa yang menang ya? Yakin? Yakin? Ya udah curang loh. Enggak lah. 3, 2, 1.
Wah, bener kan kataku? Si Mang Dadan mulai kewalahan, Lur. Langsung ciut, Lur, ketemu makanan pedes. Si Gundul kok mau dilawan? Yo pasti aku yang menang lah. Ampun Tuan Gundul, nyerah Tuan Gundul, ampun. Nah, Lur, akhirnya aku menang juga nih ya. Tantangan mukbang teboki pedes. Nah, cuman ini resepnya si Teteh ya. Nah, sesuai janjinya ya. Besok aku libur ya. Ya. Kamu kerja sendiri ya. Yap. Tuan Besar Gundul libur, bubuk manis. Sombong. Pagi-pagi aku udah bawa eceng gondok buat sarapan. Yo bukan sarapan buat aku toh. Piye Pak? Kerjane lho lugu-lugu. Iso nyambut gawe. Ngopi-ngopi lho. Nyambut gawe terus. Halah Pak. Sampean itu lho. Esuk-esuk wis tongkrong, ngupang ngopi udah tudut. Joko kampung. Nek wengi tatrap, begadang, Iya lho. awan tidur. Kapan Indonesia arep maju lho? Jagoni kampung Kampung yo. Dan kampungnya aman. Alasan Rukun-rukun ya ngopo. Sik, di kopi ini siapa itu sih? Pak Sulis dan Pak Sigit emang senengnya ngeledekin aku, Lur. Kalau diladenin, aku bisa capek sendiri. Wah, wesan. Raman wis. Basa-basi malah. Orang sih pahit. Jari nawari kopi kok. Kopine legi. Ayo, kopi yo legi lho. Ya wis, Pak. Ini toh mbok berubah toh. Lah esuk-esuk itu makarya. Koyo aku iki lho, Pak. Ora mudah duduk ngopang-ngopi. Sik, Kowe kan endi? Endi? lah iki makani kalkun. Wah, ya wis ana. Wes tak ngopi lah. Terus ya kita ya. Kalkun punya juragan bisa kelaparan kalau aku kelamaan di sini. Dol, apa itu? Iki Mbak pakan kalkun. Oh, beneran. Neng pasar mau aku kentekan. Aku oleh nempel rak. Engko tak ijoli. Kentekan apa? Kalkun lah. Ya. Weh, Pak, kalkun ini butuh yang seberapa? Sik cilik, sik gede atau sik piye? Pokoknya sing paling murah. Alah, tak kira sik paling gede. Sing murah-murah wae lo. Ya. Oh, iya. Nggak tak terke omah. Tak makani kalkun dulu. Oke, tak disian ya. Ya. Rezeki. Udah ada yang pesan kalkun, Lur. Biasanya kalau udah lapar, kalkun bakal lebih rusuh makannya dibandingkan ayam. Lihat aja nih, Lur. Dipercaya berasal dari benua Amerika Utara, kalkun dewasa punya berat antara 2 sampai 15 kg. Biasanya ukuran kalkun jantan akan lebih besar dibandingkan kalkun betina. Makanya kalkun betina punya harga jual yang lebih murah dibandingkan kalkun jantan. Dan dulu tak terusin. Oh iya Pak, Iya. tadi Mbak Joya mau beli apa? Kalkun nih Pak, tapi yang murah-murah wae. Oke, nanti yang betina kalau yang murah. Oh iya. Udah, nanti tak antar ke sana. Siap. Nah. Udah. Mbak Zoya yang punya hobi masak ini udah siap dengan aneka bahan. Penasaran aku, Lur? Mbak Zoya mau masak opo yo? Pakai terong hijau segala. Mbak Zoya, nih ayam kalkunnya udah tak bawain, Mbak. Wah, lah kok gede tenan toh, Dol. Kebesaran?
Oh. Lah piye udah tak bawain deh. Tapi rapopo nek murah, ya. Gampang itu masalah harga, Mbak. Tolong susan dipotongke, sekalian dibersihin ya. Obat apa tuh, Pak? Buat bakpia isi mangut. Enak tak? Oh, iya. Walah, ternyata mau bikin bakpia isi mangut kalkun. Belum kebayang aku bakal kayak apa hasilnya. Tak potong dulu, tak bersihin ya. Oke, Dul. Biar lebih berselera, Mbak Zoya juga menambahkan pete. Gak lupa juga pakai potongan tahu kulit biar isi mangut lebih komplit. Kalau sudah, lanjut bikin bumbu halus. Ada bawang merah, bawang putih, kencur, cabai, dan rawit. Setelah bersih dari bulu, potong kalkun menjadi beberapa bagian. Mbak Zoya, nih Mbak, udah tak potong, udah tak bersihin Mbak. Waduh, makasih Yondul. Nih Mbak. Dul, sekalian Mbak minta tolong difiletin. Oh ya. Oke, makasih. Lur, tahu ndak kalau satu ekor kalkun biasanya terdapat dua warna daging berbeda. Daging putih berasal dari bagian dada dan sayap. Sedangkan daging yang lebih gelap berasal dari bagian paha dan kaki yang lebih berotot. Walau warna dagingnya berbeda, rasanya sama-sama enak lur. Dan pastinya bergizi tinggi. Mbak, sudah tak potong-potong kecil-kecil. Tolong ditumis ke sisan yuk. Ditumis? Oh, tolong ya Dul. Suwun lo. Iya. Aku lanjut masak mangut kalkunnya dulu ya lur. Mangut adalah sajian berkuah khas dari Jogja dan sebagian wilayah Jawa Tengah. Hidangan ini biasanya memakai beragam jenis ikan yang sudah diasapi. Kalau tumisan bumbu sudah harum, daging kalkun bisa dimasukkan. Yo berhubung yang kupakai hanya potongan kecil, daging kalkunnya gak perlu kuasapi dulu. Lanjut, tuang santannya yo. Jangan lupa masukkan bahan pelengkap seperti tahu dan terong. Sementara aku memasak mangut kalkun, Mbak Zoya lanjut bikin adonan kulit bakpia. Campur tepung terigu, minyak, dan juga air. Uleni adonan sampai kalis atau gak lengket di tangan. Supaya terlihat lebih cantik, Mbak Zoya menambahkan pewarna makanan. Cakep yo variasinya. Mbak, udah matang nih Mbak. Sun Yondul. Tak tinggal dulu ya Mbak yo. Iya, Sun Yondul. Iya Mbak. Sekarang tinggal cetak dan isi kulit bakpia pakai mangut kalkun. Bentuk bakpia agak gedean dikit dengan isian mangut kalkun yang banyak seperti iki. Mantap lur. Lur, konon bakpia pertama kali dibawa oleh pendatang asal Tiongkok pada 1940-an ke Yogyakarta. Lalu di tahun 80-an bakpia semakin populer dan mulai muncul rumah produksi bakpia di kawasan Pathuk, Yogyakarta. Itulah mengapa oleh-oleh khas Jogja ini kemudian dikenal dengan nama bakpia Pathuk. Hasilnya bikin penasaran banget ya lur. Cantik warnanya, isiannya juga lain dari biasanya. Asli lur, bakpia isi mangut kalkun buatanku dan Mbak Zoya enaknya kebangetan. Kulit bakpia dan daging kalkunnya lembut, kuah mangutnya juga pedas dan gurih banget. Jos gandos.
ada yang jalan. Yuk, cepetan dibantu. Biarpun pekerjaan berat, tapi kalau guyub rukun dikerjain bareng-bareng begini, yo jadi ringan, ya toh? Dah. Kita sana. Meski bukan perahu sendiri, sudah jadi kebiasaan di sini membantu sesama nelayan menarik perahu. Cari karang soa? Iya, Oh, ya. Tuh. sana ya. Kang, saya bantu cari karang soa dulu ya. Ya. Ada yang sudah pernah ke Pantai Serobotan Pangandaran? Kalau pernah ke sini, pasti pernah ketemu hewan laut berduri ini. Orang sini menyebutnya karangsua. Karangsua atau bulu babi banyak ditemukan saat air sedang surut. Biasanya mereka hidup di perairan dangkal sampai kedalaman 5.000 meter. Hewan ini aktif mencari makan di malam hari. Makanannya sisa-sisa hewan laut yang sudah mati. Mereka juga makan ganggang yang menempel di karang-karang. Katanya, banyaknya karangsua menjadi penanda rusaknya terumbu karang. Tapi juga bisa menjadi indikator bahwa tempat itu tidak tercemar logam berat. Karena karangsua sangat sensitif terhadap logam berat. Oh iya, kalau mau cari karangsua, jangan lupa bawa alat untuk mencongkel. Soalnya, karangsua sulit diambil dengan tangan kosong. Durinya tidak hanya tajam, tapi juga beracun. Bisa berbahaya kalau sampai terkena kulit langsung. Nanti bisa muncul gejala pegal, nyeri, perih, sampai gatal-gatal yang berkepanjangan. Banyak, Bu. Oh, iya, nanti kita masak. Don, sekalian itu balai-balainya bawa sini. Oh, tak, Ibu mau bikin kue di sini. Oh, ya. Neng bantu Ibu bawa bahan-bahan Ya, Bu, ya. Sebelum diolah, aku harus mengupas karangsua. Bagian dalam karangsua masih bercampur dengan pasir laut dan kotoran. Karena itu harus dibilas dulu sebelum diolah. Saya antar tempat Ibu dulu ya. Iya. Karangsuanya mau diolah jadi kue keju panggang nih. Bumbunya cukup bawang putih, merica, dan garam yang diulek sampai halus. Oh iya, kue keju panggang ini isinya berlapis-lapis loh. Ada lapisan sayuran, lapisan telur, daging, dan kentang. Jelas enak rasanya ini. Untuk lapisan sayuran bisa diisi aneka sayuran sesuai selera. Misalnya irisan bayam, jagung, atau daun bawang. Kalau lapisan kentang, berisi kentang rebus yang digiling. Kemudian dicampur daun kucai, mentega putih, tinggal dicampur bumbu dan keju parut. Terus aduk sampai rata.
Masukkan adonan kentang ke dalam piping bag. Kemudian gunting ujungnya dan pasang cetakannya. Bu, ini Bu, karangsuanya udah bersihin. Oh ya, makasih ya. Oh ya Bu. Untuk lapisan lainnya terbuat dari telur, daun bawang, keju parut, bumbu, dan karangsua. Tinggal aduk wae yo. Setelah semua bagian tiap lapisan sudah siap, langsung disusun. Siapkan loyang yang sudah diolesi mentega. Tabur bayam, bawang bombay, tomat, dan wortel, serut ke loyang. Lalu tuang adonan telur sambil diratakan. Selanjutnya, susun daging ayam ke atasnya. Oh iya, selain ayam, bisa juga diganti daging sapi loh. Yang penting, irisannya jangan terlalu tebal yo. Bisa-bisa nanti malah nggak matang. Kemudian, tuang adonan kentang sampai menutupi semua permukaan daging ayam. Tabur lagi dengan jagung, wortel, bawang bombay, cabai merah, dan cabai hijau. Dan biar makin gurih, taburi keju. Selanjutnya, panggang selama 20 menitan. Panggangannya pakai api sedang aja yo, biar nggak cepet gosong. Kayaknya kok menggoda banget yo. Pasti jos iki rasane. Yuk dicit. Gurih pol. Wah, ternyata karangsua kalau dibikin keju panggang begini rasanya enak juga. Nikmatnya berlipat-lipat. Selain enak, juga mengenyangkan. Cocok buat jadi pengganti tenaga yang tadi hilang setelah tarik perahu. Ini nggak tahu dong resepnya dong. Ini gimana dong? Antar kecap Bu. Oh iya, yang taruh di sini Bu. Oh iya Bu. Bu, beli kecap mana? Oh iya, berapa? 6.
Oh, nang aku kata rasakan nang. Waduh, maaf teteh. Mungkin tadi plastiknya kurang kuat. Jadi jebol dan hancur berantakan kecapnya. Kok bisa jatuh gini sih? Ini nggak tahu dong rasanya dong. Ini gimana dong? Tuh, buat apa sih teh? Kecapnya? Aku nggak masak dong, nanti dimarahin. Udah pulang aja. Nanti aku anterin kecap dari pabrik dah. Apa dong? Ya udah, tahu. Makasih ya, Bu. Kamu lagi. Ayo, Bu, biar kabar saja. Ya. Kang, gula yang mau diantar udah siap, Kang? Siap, antar ke Kang Nuril. Oh, ya, Kang. Kang, antar gula nih, Kang. Ya, banyak juga tuh. Iya, Berapa banyak tuh? bosnya kita katanya. Bagus, sesuai pesanan tuh. Dek, bantu bongkar dulu, Mas. Salah satu bahan utama kecap, gula merah. Setauku, di Pangandaran gula merah sudah menjadi komoditi daerah. Kalau datang ke sini, ya gula merah ini salah satu oleh-olehnya. Udah beres, Doh. Udah, Pak. Tuh, tolong bantuin ini lah, sekalian ngolah kecap. Kebetulan anak buah nggak masuk satu. Oh, yaudah, nggak apa-apa. Oke, ya, makasih. Gula Jawa harus dicairkan dalam katel peleburan. Satu katel bisa menampung 2,5 kuintal gula. Kelihatannya mudah, tapi lumayan capek juga. Udah masak, Kang? Udah, saring ya. Oh, ayo, Kang. Ya, Kang, di atas aja. Ya. Biar saya yang hidup. Aku harus tahan hawa panas dari tungku. Tidak hanya itu, aku juga harus ekstra hati-hati saat mengambil atau menuang gula cair. Soalnya, panasnya pol. Setelah melalui penyaringan, gula merah cair siap dijadikan kecap. Untuk membuat kecap, butuh fermentasi kedelai. Biasanya sih, Kang Nuril membuat sendiri stok air fermentasinya. Caranya, tinggal merendam kedelai dalam air yang sudah diberi biang fermentasi. Setelah 1 minggu, air fermentasi baru bisa dipakai. Tong fermentasi bisa diisi ulang dengan air hangat. Stok bisa terus diisi ulang sampai 3 bulan ke depan.
air fermentasi dan gula merah cair dimasak. Untuk satu katel, gula merah cair perlu 200 liter air fermentasi kedelai. Setelah masak, kecap tidak bisa langsung dikemas. Kecap harus disimpan di dalam tong-tong penampungan dan didiamkan semalam. Yang terakhir, yo tinggal siap dikemas dalam botol, sekalian diberi label juga. Kecap legendaris ini sudah dikenal sejak tahun 1960-an. Penikmatnya ya nggak cuma di Pangandaran, tapi juga sampai luar kota. Kang, minta kecapnya Kang. Oh iya Bang Dong, bisa. Makasih Kang ya. Ya sama-sama. Bumbu halus ditumis dengan api sedang. Oh iya, kalau pengen lebih maknyus, bisa juga loh pakai daging ayam. Tinggal masukkan pepaya mudanya dan santan. Kita ambilin kecap teh. Wah, udah jadi Dul. Makasih ya, udah dibuatin. Dul, tolong kasih ke si ibu itu Dul. Oh, ya. Bu, ini Bu kecapnya Bu. Makasih ya Dul. Hatur nuhun. Antosnya ditunya cari kela. Oh, ya. Wah, pegel banget. Untung aku datang tepat waktu. Kecapnya langsung masuk ke olahan. Aromanya bikin perut makin keroncongan nih. Moga-moga cepet matang biar aku juga bisa icip-icip. Mantep juga ya, kalau pepaya muda dibikin semur begini. Apalagi kalau seleranya dibuat pedas. Favoritku banget. Soal rasa, jangan ditanya. Kecap dalam semur pedasnya cukup bikin lidah nggak berhenti bergoyak.